Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam meropel, selamat pagi rekan-rekan. Informasi untuk video kali ini bahwa tadi malam 8 sangkar ini semua burungnya sudah dimandikan. Kalau malam sudah dimandikan dalam keadaan bersih, paginya tinggal jemur saja rekan-rekan ya. Nanti kalau misalkan kita mau mandikan bisa siang jam 2 atau sore hari ya. Jadi kalau pagi sudah dimandikan, tinggal sorenya enggak usah, misalkan mau dimandikan malamnya. Tapi karena ini malam sudah dimandikan, pagi hari kita hanya tinggal jemur saja. Makanan, air tidak perlu diambil rekan-rekan. Beda dengan jemur siang. Kalau jemur siang diusahakan kalau bisa makanan, air diambil. Video kali ini kita akan bahas trucuk genjar dan trucuk Gatot Kaca rekan-rekan ya. Hanya ada perbedaan. Trucuk genjar kita dulu rawat bekas peliharaan orang ya. Trucuk genjar di tempat Abah tidak pernah cabut ekor karena bisu di tempat orang. Akhirnya disetting awal, dimandikan di tangan, terus sambung mandi air es malam hari. Trucuk genjar cuma seperti itu. Beda dengan trucuk Gatot Kaca. Gatot Kaca rawatan sejak kecil, dalam artian bukan dari lolohan ya rekan-rekan. Kenapa sejak kecil? Itu hasil tangkapan Abah sendiri di belakang rumah. Waktu Abah tangkap ini usia sekitar 3 bulan dan dia sudah liar, giras ya. Nah, karena Abah paham ini burung usia sekitar 3 bulan dan Abah melihat pertama kali diloloh oleh indukannya, itu jarak umurnya pun Abah paham ya. Waktu usia masuk 4 bulan, ini trucuk genjar sama perawatannya dengan trucuk lupis. Usia 4 bulan kita cabut ekor. Nah, di saat usia 4 bulan kita cabut ekor, pas dia posisi masuk usia 5 bulan, dia sudah mulai tumbuh. Usia 5 bulan mau habis, ekor sudah panjang. Di usia 6 bulan, trucuk sudah mulai ngeriwek-ngeriwek keras. Sampai 7 bulan juga masih ngeriwek keras. Masuk usia 8 bulan, muncul suara ngecrok keras. Rawatan setelah cabut ekor biasa rekan-rekan ya, mandi, acak pagi, siang, sore, malam itu kita kerjakan. Dulu yang pernah diupload Abah keriwikan trucuk usia 3 bulan di sangkar merah, itulah trucuk Gatot Kaca. Nah, di saat usia masuk 9 bulan dia sudah mulai birahi pertama. Itu suara trucuk yang dari kecil mulai mau ngeplong itu biasanya setelah 9 bulan ke atas, karena dia sudah birahi. Ibarat kita seorang laki-laki, kita sudah mau masuk akil balik. Nah, di saat usia masuk 10 bulan dia sudah masuk birahi kedua. Nah, suara sudah mulai ngeplong. Ditunggu usia 11, masuk 1 tahun pas, dia ropel panjang. Jadi program cabut ekor untuk trucuk yang dari kecil tujuannya seperti itu rekan-rekan ya. Jadi ada program dari misalkan cabut ekor usia 4 bulan, 5 bulannya bagaimana,
6 bulannya bagaimana, 7 bulan bagaimana, sampai usia masuk ropel genap umur 1 tahun dan sudah menggaruda. Karena rata-rata burung menggaruda itu burung sudah dewasa. Nah, di sini terucuk Gatot Kaca kita tempel dengan terucuk baru yang dari pasien dulu ya, yang kita bawa naik motor grand. Nih sekarang kita tempatkan di kandang putih. Dia terucuk baru karena Abah biasakan berdekatan. Ini mentalnya tumbuh ya, mentalnya tumbuh, mentalnya ada. Jangan khawatir kalau rekan-rekan untuk mendekatkan burung satu dengan yang lain. Justru di sini bisa untuk menseleksi kira-kira burung yang punya mental yang mana. Dari karakter tubuh ya, dari kepala, kaki, sayap, ekor, paruh, mata, memang terucuk kandang putih itu bagus, hampir sama posturnya dengan terucuk lupis, terucuk Gatot Kaca, hampir sama. Ini semuanya rata-rata hampir sama, jadi dia punya mental. Untuk perawatan terucuk Gatot Kaca selain program cabai dekor, itu yang perlu dipahami adalah program mandi acak. Mandi acak yang diterapkan seperti dulu terucuk mendoan ya, yang sudah terjual ke Jakarta. Nah, tujuan mandi acak adalah agar burung bisa gacor semua waktu, bisa gacor malam, bisa gacor sore, gacor pagi, gacor siang, seperti itu rekan-rekan. Jadi kalau rekan-rekan punya tujuan ingin agar burung gacor malam gimana Bah? Jangan dibikin gacor malam saja, ikuti program mandi acak yang pernah Abah sampaikan. Itu tujuannya seperti itu. Kalau kita punya burung hanya bunyi waktu subuh saja ya mohon maaf, kan kurang menarik. Di saat siang, malam, sore tidak bunyi atau corok-corok saja kan kurang menarik ya, dan kita kurang puas. Nah, di sini program mandi acak akan kita sertai dengan mandi spray, mandi air selang, kita semprot ya, seperti itu ya. Kalau malam hari tidak perlu disemprot pakai selang, pakai sprayer biasa. Tapi kalau misalkan pagi seperti ini atau siang jam 12, jam 2 itu bisa pakai semprot selang dengan jarak agak cukup jauh ya. Banyak video yang sudah diupload untuk mandi selang. Untuk perawatan terucuk Gatot Kaca itu yang lain ngikuti rekan-rekan, yang lain ngikuti. Jadi seperti lupis ngikuti perawatan seperti terucuk Gatot Kaca. Justru burung-burung yang lain kita ngikuti ya, seperti apem pun karena dulu terlalu jinak, kita ngikuti perawatan terucuk Gatot Kaca. Untuk makanan rekan-rekan ya, sesekali cabut pur. Bagi yang sudah makan pur, sesekali ya, sesekali cabut pur. Misalkan 1 minggu sekali atau 5 hari sekali, murni kasih pisang saja. Untuk makanan Abah sederhana rekan-rekan, tidak ada penambahan, mohon maaf nih, pakai ramuan mengkudu, ramuan apapun tidak ada ya. Kita hanya murni pisang pur. Kombinasinya dengan buah mangga, itu mangga aromanis yang bagus. Kita beli satu, iris, potong-potong, dibagi untuk burung yang kita ada di rumah. Untuk fur kita pakai fur Topsong ya, Topsong 3-in-1 yang madu, bukan yang rumput laut. Tapi kalau burung itu sebenarnya tinggal selera ya, kadang burung A burung B sukanya beda. Untuk EF seperti ulat jangkrik ya, ulat Abah enggak pakai rekan-rekan.
hanya pakai jangkrik tapi terkadang. Nah, pemberian jangkrik yang bagus itu untuk jangkrik yang mau keluar sayap dari warna coklat atau hitam yang mau berubah menjadi putih, yang saat itu lagi putih ya. Nah, kita lihat pertempuran Trucuk Gatotkaca dengan Trucuk Jonggol baru. Di sana Trucuk Apem bertempur dengan Trucuk Lupis. Nah, di sini cara melatih mental dikerjakan sesekali boleh, atau setiap pagi juga boleh. Di saat kita akan gantang nanti, kalau kita pelihara burung agak banyak seperti ini, burung yang biasa berperang yang mana, yang biasa sering saling saut yang mana, itu kita akan gantang 2 atau 3. Jadi untuk pancingan biasa dia saut-sautan. Untuk perawatan Trucuk Gatotkaca rekan-rekan, itu sangat bagus karena kita terapkan pola mandi acak, dan semprotnya juga semprot acak, bisa semprot pakai air selang atau pakai sprayer. Kalau pakai sprayer kadang kalau malam kita dekat, tapi kalau siang enggak pakai selang, kita semprot agak jauh ya. Lihat pertempurannya rekan-rekan, kita dekatkan fokus ke 2 burung ini ya. Dan penambahan perawatan Trucuk di tempat Abah hampir semuanya sama, terkhusus untuk Trucuk Gatotkaca itu selalu dilatih dengan pola pindah tempat dan juga pola pindah-pindah sangkar. Jadi agar kenapa? Agar supaya burung tersebut tidak ada ketergantungan dengan satu tempat atau satu sangkar. Misalkan, mohon maaf rekan-rekan, burung ini terjual, dibeli orang misalkan, di tempat orang pun burung tetap akan gacor, tidak akan macet bunyi. Mohon maaf rekan-rekan, ini agak tak jauhkan sedikit ya, soalnya ekor yang keluar biasanya akan digigit. Kita lanjut rekan-rekan, kita akan geser ke arah sebelah kiri. Kita akan lanjut. Untuk burung-burung yang kita pelihara, kalau lebih dari 2 atau 3, itu semaksimal mungkin kita merawat ya, semaksimal mungkin, jangan sampai kita merawat setengah-setengah. Inti daripada perawatan Trucuk sebenarnya rekan-rekan ya, mau dibikin mudah ya kita bisa anggap mudah, kita bikin repot susah ya memang susah. Karena perawatan Trucuk semifactor, khususnya burung-burung endemik lokal, itu tidak sama perawatannya dengan burung-burung factor seperti murai ataupun kacer. Ini justru Trucuk itu memerlukan perawatan yang khusus.
Untuk masalah kerodong rekan-rekan ya, itu boleh kerodong boleh tidak sebenarnya. Inti daripada kerodong itu sebenarnya lebih bagus untuk burung-burung fighter. Kalau burung-burung semi fighter itu tidak dikerodong tidak jadi masalah. Misalkan mau dikerodong pun tidak masalah. Itu ciri-ciri burung-burung semi fighter. Kalau burung-burung fighter rekan-rekan, burung-burung fighter itu main mandi spray, main kerodong itu pun bisa jinak rekan-rekan, bisa bunyi sendiri. Tapi kalau untuk perawatan terucuk memang agak susah ya. Jadi kalaupun misalkan terucuk yang sudah jadi bisa harganya mahal karena perawatannya memang tidak mudah. Tapi kalau terucuk yang belum jadi atau masih bahan ya murah. Bahan terucuk dengan bahan kacer misalkan harganya tentunya lebih murah terucukan ya. Tapi di saat burung tersebut jadi bisa jadi harga terucuk melebihi kacer ya, atau melebihi yang lain. Karena Abah sudah terbukti beberapa kali menjual terucuk, harganya cukup lumayan tinggi, dan itu pun bukan Abah yang mau menjual, tapi orang yang berminat memang membeli, malah justru dia ingin beli, bukan Abah ingin menjual. Seperti terucuk Garut Kaca ini sudah berapa kali ditawar dengan harga cukup fantastik ya, di atas 2 juta, penawaran 2,5, apem juga penawaran di atas 2 juta. Itu pun Abah tidak menjual. Beberapa kali orang datang kemari menawar, justru menawar, bahkan Abah tidak buka harga. Jadi jangan berkecil hati rekan-rekan memelihara terucukan. Terucukan memang burung murah, tapi kalau hasilnya bagus justru orang yang akan mencari, walaupun kita tidak buka harga ataupun kita tidak akan menjual. Beda dengan burung yang kita tawarkan untuk kita jual, nah itu terus terang langsung jatuh ke harga burung terucukan secara umum. Untuk masalah gantangan rekan-rekan ya, usahakan kalau misalkan rekan-rekan punya burung yang bagus ya harusnya yang usianya sudah tua, di atas 3 tahun. Kalau di bawah 2 tahun mohon maaf nih rekan-rekan, kadang-kadang meleset ya, meleset. Karena apa? Burung muda. Beberapa teman Abah yang juara itu ya rata-rata burung peliharaan lama, di atas 5 tahun malah, bahkan ada yang pelihara 10 tahun. Dan untuk usia terucukan bisa sampai 20, 25, 30 tahun ada. Untuk video kali ini rekan-rekan hanya sekedar informasi uraian kata. Uraian kata akan lebih jelas daripada kita memberikan tutorial. Kalau tutorial tuh rata-rata kan perawatan ya, perawatan mandikan, penjinakan dan lain sebagainya. Tapi untuk urutan kita lebih utamakan untuk urutan-urutan pola perawatan atau program perawatan. Jadi informasi pagi hari ini untuk video kali ini terfokus kepada terucuk Gatot Kaca. Nah, tujuan kita berjemur seperti ini setelah cukup, biasanya Abah di atas 1 jam kalau pagi hari, terus baru kita akan anginkan. Air tidak perlu kita ganti kalau airnya masih bening, masih bagus, karena ini jemur pagi. Nah biasanya malamnya nanti akan gacor kan ya. Jadi seperti itu aja informasi video kali ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Like kalau suka, dislike saja kalau tidak suka ya.
Nggak apa-apa, apa itu menyampaikan ilmu bukan mencari like and subscribe ya. Tapi kalau mau subscribe ya monggo, mau like ya monggo, apa memberikan ilmu ikhlas. Demikian rekan-rekan informasi untuk pagi hari ini. Kalau ada kekurangan apa mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon doanya untuk channel Abah yang baru bersama teman-teman YRMI Megono TV agar memberikan motivasi kepada yang lain juga yang tentang bakti sosial itu. Sampai di sini dulu rekan-rekan. Semoga informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.